Somad sang juga. penceramah kondang tanah air, diam-diam ikut menyoroti aktivitas Aisar Khalid selama di Indonesia, khususnya di bulan Ya, suci Ramadan. Dalam ceramah terbarunya, pendakwa yang lebih populer dikenal dengan UAS tersebut, memberikan pujian selangit kepada Aisar Khalid. Pasalnya, setiap ia berbagi selalu dipamerkan di media sosial miliknya. Lantas, seperti apa pandangan ulama terkait tindakan Aisar Khalid? Akankah hal tersebut tergolong sombong, ikhlas, atau justru ria, seperti sebagian orang tuduhkan terhadap Aisar Khalid? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Merbat TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada Anda semuanya semoga disehatkan oleh Allah, dilancarkan rezekinya, dan mudah-mudahan senantiasa selalu dipermudah segala urusannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan buat Anda semua yang baru berjumpa dengan channel ini atau sama sekali belum tahu nih dengan channel Merbat TV, oke, subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan share pada video ini. Oke, seperti biasa kita reaction lagi seputar Aisar Khalid yang dimana namanya sangat booming sekali di negara Indonesia. Kenapa booming? Karena Aisar Khalid ini sangat-sangat Sultan Malaysia lah. Sultan Malaysia yang kekayaannya luar biasa, ya, menaikkan atau memberangkatkan orang Indonesia umroh. Banyak orang Indonesia yang diberangkatkan umroh oleh Aisar Khalid ini. Dan Aisar Khalid dapat komentaran positif daripada Ustadz Indonesia. Ada Ustadz Abdul Somad dan ada juga Ustadz Abu Yahya, teman-teman, ya. Gila. Ini sosok yang patut dicontoh. Anak muda Indonesia yang patut dicontoh oleh anak muda Indonesia. Siapa? Aisar Khalid. Oke, seperti videonya, jom kita simak bersama-sama. Let's go. Somad sang penceramah kondang tanah air, diam-diam ikut menyoroti aktivitas Aisar Khalid selama di Indonesia, khususnya di bulan suci Ramadan. Dalam ceramah terbarunya, pendakwa yang lebih populer dikenal dengan UAS tersebut, memberikan pujian selangit kepada Aisar Khalid, yang telah menyisihkan uang pribadinya, untuk mengumrohkan hampir 30 orang masyarakat Indonesia. Kita harus banyak belajar dari Aisar, anak muda yang telah mengumrohkan hampir 30 orang Indonesia, padahal dia sendiri merupakan warga negara lain. Kita selaku Muslim Indonesia patut malu, dengan apa yang telah dilakukan oleh Aisar kepada masyarakat kita sendiri yang ada di Indonesia, sebelumnya. Kabar mengejutkan datang dari pawang hujan kondang, Rara, yang meramalkan bahwa Fuji akan segera memiliki kekasih di bulan Maret 2025. Nama Fuji kerap dikaitkan dengan dua pria, yaitu Aisar Khalid dan Verrell Bramasta. Kedekatannya dengan Aisar, influencer asal Malaysia, mulai ramai diperbincangkan kembali setelah mereka terlihat akrab di pernikahan Franz Faisal. Interaksi mereka yang hangat membuat banyak netizen berspekulasi bahwa ada hubungan spesial di antara mereka. Di sisi lain, Fuji juga semakin sering tampil bersama Verrell Bramasta. Keduanya sempat membuat konten berkeliling DPR RI dan tampil di panggung fashion show bersama. Bahkan, mereka kepergok sedang berada di Malaysia dalam momen yang sama. Tak heran jika ada kubu netizen yang lebih mendukung Fuji dengan Verrell. Rara, seorang peramal yang juga dikenal sebagai pawang hujan, memberikan prediksi mengejutkan. Kedekatan Fuji dan Aisar Khalid rupanya menarik perhatian Rara Istiati Wulandari, yang dikenal sebagai pawang hujan dan ahli tarot. Melalui akun Instagramnya, Rara mengungkapkan bahwa ia telah membuka Akashic Record untuk melihat masa depan hubungan Fuji dan Aisar. Nah, di 2025 ini aku prediksikan buka Akashic Record atau kitab skala niskala atau perpustakaan jagat alam semesta atau Lauh Mahfudz atau kitab skala niskala. Mas Aisar Fuji diprediksi akan berjodoh, ungkap Rara. Seperti dikutip dari akun Instagramnya, Rara Pawang Cahaya Tarot. Rara tidak hanya meramalkan bahwa Fuji dan Aisar berjodoh, tetapi juga memperkirakan kapan mereka akan resmi berpacaran. Ia bahkan menarik kartu tarot untuk melihat kepastian hubungan mereka. Apakah mereka akan jadian atau pacaran? Nah, di sini masih butuh effort ya, jelas Rara. Tetapi, desan, nah, kemungkinan tahun depan itu ada berpacaran. Apakah mereka akan jadian? Jawabannya, yes. Tak berhenti di situ, Rara kembali melakukan penerawangan dengan melempar dadu. Hasilnya menunjukkan angka 3. Yang menurutnya menandakan bahwa momen spesial itu akan terjadi di bulan Maret 2025. Jadi kemungkinan besar itu di bulan Maret bisa jadian, tambahnya. Saat menarik satu kartu tarot lagi, jawaban yang muncul tetap sama, Fuji dan Aisar akan resmi berpacaran di bulan Maret. Rara semakin yakin dengan hasil ramalannya dan bahkan menyebut bahwa hubungan Fuji dan Aisar tidak hanya sebatas pacaran, tetapi juga akan langgeng hingga menikah. Bulan Maret 2025 akan berpacaran langgeng sampai menikah. Nah, terambil simbol kartu Cupid Arrow,
Muncul panas hati Mas Aisar asmara yang tepat sasaran menuju ke hatinya Fuji, terang Rara. Namun, meskipun begitu yakin, Rara tetap mengingatkan bahwa semua takdir berada di tangan Tuhan. Meskipun seringkali kusampaikan prediksi ala aku bisa saja banyak jitunya, tapi bisa juga meleset. Ingat dan waspada, kesempurnaan hanya milik Tuhan yang maha baik, katanya. Jelas. Terlepas dari itu semua, harus kita akui bersama, bahwa kedekatan hubungan Fuji dan Aisar Khalid didukung oleh dua negara, baik dari negara Malaysia, maupun negara Indonesia. Bahkan, Fuji juga sempat menjadi model di salah satu brand ternama di Malaysia, yang dimiliki oleh sang miliarder negeri jiran. Terlihat, saat Fuji datang ke Malaysia, Fuji disambut dengan baik oleh masyarakat di sana. Di depan Fuji, masyarakat Malaysia tak segan-segan mendoakan agar Fuji dan Aisar Khalid berjodoh. Meskipun begitu, kita selaku yang mengidolakan mereka, harus mendoakan yang baik-baik buat mereka. Ya, pastinya Siapapun yang menjadi jodoh Fuji kelak, itu merupakan pria terbaik yang akan mendampingin Fuji sampai mati nanti. Gila. Aisar Khalid kini telah pulang dari kota Aceh usai adakan acara besar di Pantai Rinting. Kedatangan Aisar disambut antusias oleh warga Aceh, bahkan ia dengan senang hati mendapat sambutan dari wali kota Aceh. Tak sekedar menerimanya sebagai tamu biasa, kan pakaian adat Aceh kepada Aisar dan keluarganya di Malaysia. Pada Buna ya. Buna apa nih? Sosok Aisar loh. Gubernur Aceh dikirim oleh Buna. Ini untuk mama ya? Betul untuk ibuku nih? Iya betul. Betul ya? Woi cantik nih. Wah ini untuk mak saya ya? Okey, bayangkan Buna adalah mak saya. Semua tengok dulu cantik ya? Cepat saja. Dia bilang merdeka. Satu hari aku hari ini melawat Gubernur Aceh. Betul bro? Aceh. Oh, di Aceh. Makasih ya. Jumpa lagi. Ganteng. Bye bye. Makasih Pak. Thank you. Mantap. Kalian luar biasa. Ini adalah pengalaman pertamaku di Aceh dan disambut sebegini. Keluargai semua. Terima kasih. Leader aku. Bener-bener. Leader aku. Bye. Assalamualaikum. Aisar Khalid merupakan pria asal Malaysia. YouTuber sekaligus pengusaha muda ini mulai dikenal melalui konten-konten gaya hidup mewahnya yang suka berbagi pada orang-orang dan dibagikan di media sosial. Yang jelas teman-teman pasti ada komentar negatif sih terkait masalah hal ini. Tapi yang jelas perilaku Aisar Khalid di Indonesia tuh booming sekali teman-teman. Apalagi ya emak-emak, gila betul. Tapi komentar positifnya itu banyak teman-teman. Karena Aisar Khalid ini benar-benar berbagi baik kepada anak yatim piatu, ke tahfidz Quran, memberangkatkan umroh juga banyak loh. Sedekahnya banyak loh, gila. Ini patut dicontoh anak muda Sultan Indonesia, patut dicontoh oleh anak muda Indonesia tentunya. Aisar Khalid juga terjun ke dunia bisnis dalam bidang apapun yang sedang ia geluti saat ini. Meski berkiprah di dunia entertainment Malaysia, Aisar juga dekat dengan selebriti papan atas Indonesia. Nama Aisar Khalid belakangan menjadi viral di Indonesia melalui media sosial usai dikabarkan dekat dengan selebgram Indonesia, Fujianti Utami Putri. Fujianti Utami Putri, oke. Kendati demikian, Aisar tidak pernah menunjukkan kekayaan yang dimilikinya. Aisar Khalid bukan sembarang orang meski gaya hidupnya sangat sederhana. Tak hanya di negaranya sendiri, di Indonesia pun Aisar membantu banyak orang yang dipandangnya membutuhkan pertolongan. Baginya, prinsip yang dipegang dalam hidupnya, sebaik-baik manusia adalah ia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Yang lebih menakjubkan dan jadi inspirasi dari sosok Aisar Khalid, di waktu siang dan malam, Aisar tidak henti-hentinya peduli dan selalu diwarnai dengan berbagi hartanya. Bukan dana yang sedikit, setiap hari Aisar Khalid mengeluarkan sebagian hartanya mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah. Berapa sih umurnya Aisar ini? Seperti yang baru saja digelar, Aisar gelar acara makan gratis besar-besaran di Aceh yang diikuti lebih dari 20.000 orang. Ia mengeluarkan biaya mencapai 200 juta rupiah. Selain sikapnya dikagumi banyak orang, tak sedikit pula yang tidak suka dan menyebut tindakan Aisar Khalid itu suka pamer dan ria. Pasalnya, setiap ia berbagi selalu dipamerkan di media sosial miliknya. Lantas, seperti apa pandangan ulama terkait tindakan Aisar Khalid? Akankah hal tersebut tergolong sombong, ikhlas, atau justru ria, seperti sebagian orang tuduhkan terhadap Aisar Khalid? Dengan bijak, Buya Yahya menjelaskan secara lukas terkait orang yang suka membantu,
atau menyalurkan sodakoh dan kemudian di-up di media sosial. Menurut Buya, tindakan yang dilakukan oleh Aisar Khalid justru berdampak positif dan sebuah pekerjaan yang mulia. Ada ikhlas, ada riya. Ibadah yang diterima adalah ikhlas. Yang tidak diterima adalah ibadah sedekah dengan riya. Tempatnya ikhlas dan riya adalah di dalam hati. Iya, betul. Karena itu tempatnya di dalam hati, maka kita tidak perlu menunjuk orang lain bahasanya dia punya riya. Jangan katakan dia riya, bukan urusan kita. Karena kita tidak tahu apa yang di hatinya seseorang. Kalau pengen nunjuk ikhlas, tunjuklah yang di hati orang. Kalau Anda pengen nunjuk riya, tunjuk dalam diri sendiri. Jangan nunjuk orang lain. Kita tidak tahu apa yang dia inginkan di balik itu semuanya. Coba mungkin apa penilaian Anda jika suatu ketika ada orang menyumbang ke masjid ini lalu berbisik kepada pengurus masjid. Yang bisiknya bunyinya begini, tolong umumkan setiap majlis hari Jumat, setiap sebelum khutbah umumkan kalau saya sedekah. Mungkin orang pada berkata bahasanya, wah ini riya, kan begitu. Begitu aja pakai diumumkan sedekah. Anda tidak tahu sesungguhnya dia memerangi riya. Dia nyumbangnya 100 juta, hanya minta diumumkan 10 juta. Dia nyumbangnya 100 juta, cuma minta diumumkan 10 juta. Dia ingin mengelabui setan 10 juta. Coba, kalau Anda menyumbang 100 juta, salah mengumumkan 10 juta, protes Anda, kok 10 juta? Itu. Tapi dia dibalik. Kita tidak tahu bagaimana dia memerangi riya. Maka ingat, kalau bicara riya, ke sini, jangan ke orang lain. Anda tidak tahu yang di hatinya orang. Kalau bicara ikhlas, husnudzon, mungkin dia ikhlas. Tampaknya riya, mungkin dia termasuk orang yang ingin menutupi keikhlasannya dengan gaya riya. Kita tidak tahu. Kemudian, memang hadis Nabi disebutkan ibadah yang istimewa itu menjadi sebab dipadankan api adalah kalau sedekah itu sembunyi. Jadi seolah-olah kalau tangan kanan bersedekah, tangan kiri tidak tahu. Seolah-olah seperti itu. Tapi apakah harus semacam itu? Kita menangkap ternyata hadis ini paling disenangi oleh orang pelit. Paling senang orang pelit dengan hadis ini. Orang pelit setiap diajak sedekah, dia berkata, sedekah yang baik adalah sembunyi. Makanya sudah, jangan pakai hadis ini bagi orang pelit. Makanya sudahlah, kita tidak usah main-main dalil, kan begitu sudah. Jadi kadang kita harus sedekah terang-terangan untuk ditiru orang, kadang sembunyi. Bahkan biasakan kayak Imam Ali bin Abi Thalib sedekah di model 4. Sedekah siang hari, bil-laili wan nahari sirra wa alaniyah, dalam Al-Qur'an sebutkan. Bil-laili wan nahar, malam hari bersedekah, siang sedekah. Kalau punya 1 juta bagi 4, 2,5 sedekah. 2,5 siang hari, 2,5 malam hari, 2,5 terang-terangan, 2,5 sembunyi. Tidak tahu mana yang diterima oleh Allah. Kemudian tidak usah ngurus orang. Kita pribadi, Anda boleh bisa saja Anda sedekah dengan disebarkan di TikTok. Suka-suka. Tapi ingat, kalau Anda memang betul ingin diterima, Anda tutup. Saya sedekah di posting ya. Wahai jamaah, alhamdulillah saudara, hari ini saya telah nyumbang Cianjur 10 juta. Diekspos. Tapi Anda itu hanya ngecek setan 10 juta. Nih 100 juta sudah tak masukkan rekening sana. Kalau Anda bisa begitu, boleh Anda umumkan ke siapapun. Sekarang 10 jutanya adalah bohongan, dikembalikan lagi, hanya sekedar posting, balik lagi dia kong kali kong balikan, pura-pura saja. Wah, ini adalah bencana alam dunia akhirat itu orang itu ya. Itu jadi masalah ikhlas itu sangat pribadi sekali. Yuk kita sekarang belajar ikhlas untuk diri kita tanpa harus kita ngurusi orang itu ikhlas atau tidak ikhlas. Itu pribadi, kita nggak tahu. Ketahuilah bahwasanya ikhlas di dalam hati. Kalau Anda ucapkan pun jadi hilang ikhlas. Ikhlas di hati. Coba kalau saya ngomong, saya itu ikhlas loh ya. Ngapain saya ikhlas ngomong-ngomong? Katanya ikhlas. Kok pakai ngomong? Ikhlas antara kau dengan Allah, gak usah pakai ngomong. Yang tahu Allah kok ngapain saya ngasih tahu ke Anda? Kan musibah di ikhlas. Oke teman-teman semuanya, untuk video reaction hari ini jelas ya komentar daripada ulama Indonesia terkait masalah boomingnya Aisar Khalid di Indonesia. Aisar Khalid ini berasal daripada Malaysia. Pastilah kebanyakan orang Malaysia tahulah siapa Aisar Khalid. Atau ada yang tidak tahu karena di Malaysia kekayaannya atau kejayaannya tidak dieksplor mungkin teman-teman ya. Tapi kalau di Indonesia luar binasa. Sangat-sangat digagumi loh. Bahkan anak muda sekaligus itu kagum dengan Aisar Khalid. Kesuksesannya berapa sih umur dia?
sukses ini masih muda, gila. Wow, itulah video reaction hari ini. Jadi buat anda semua yang suka dengan video ini, please bantu dengan cara menekan tombol like, comment, share. Jangan lupa di subscribe terlebih dahulu channel daripada Hai Merbat TV. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.